Selamat datang di Salmon Channel edisi spesial Hot Wheels. Kali ini, kita bakal unboxing dan review satu koleksi kece dari seri Silver Flag JDM 1985 Honda CR-X. Sebuah diecast klasik yang gak cuma keren buat dipajang, tapi juga punya detail khas yang bikin para kolektor JDM wajib punya. Siapkan trek, koleksi favorit, dan pastinya kopi biar makin santai. Langsung aja kita lihat gimana detail, finishing, dan keunikan dari Hot Wheels Honda CR-X 1985 Silver Flag ini. Let's go! Ini dia bagian atas kemasan dari Hot Wheels Honda CR-X 1985, yang masuk dalam seri J Imports. Pada bagian ini, kita bisa melihat ilustrasi bergaya klasik khas Jepang, dengan latar belakang gunung yang menyerupai Gunung Fuji, matahari terbenam yang memberikan kesan estetik, jembatan ikonik, serta arsitektur tradisional Jepang di sisi kanan. Di sudut kanan bawah, ada logo Hot Wheels J Imports, menandakan bahwa mobil ini adalah bagian dari lini diecast yang menampilkan mobil-mobil JDM legendaris. Kode di pojok kanan atas menunjukkan bahwa ini adalah mobil keempat dari 5 dalam seri ini, dengan kode produk HWR57. Desain kemasan ini benar-benar menggambarkan atmosfer JDM yang kuat, membuat koleksi ini semakin istimewa, terutama bagi pecinta mobil-mobil Jepang. Masih di dalam garasi plastiknya, ini dia Hot Wheels 1985 Honda CR-X dari seri J Imports. Dengan tampilan khas JDM, mobil ini langsung mencuri perhatian dengan livery motul berwarna kuning hitam, lengkap dengan nomor 5 di pintunya, sebuah kombinasi klasik yang sering kita lihat di mobil balap era 80-an. Di bagian bawah kemasan, tertulis jelas, 1985 Honda CR-X, menegaskan model legendaris ini. Sementara di pojok kanan bawah, ada logo Mattel, tanda resmi dari Hot Wheels. Melihat lebih dekat, pelek hitam 5 spoke memberikan kesan sporty dan agresif, cocok dengan desain hatchback kompak ini. Bagian kemasan blister bening juga membuat mobil ini tetap aman untuk kolektor yang ingin mempertahankan kondisi mint in box. Desain ilustrasi di latar belakang menampilkan CR-X dalam gaya retro dengan efek speed motion, makin menghidupkan nuansa balapnya. Keren banget! Tapi sebelum kita bongkar lebih lanjut, yuk apresiasi dulu detail kemasannya. Sekarang kita lihat bagian belakang kemasannya. Di sini, Hot Wheels menampilkan lineup lengkap dari seri J Imports, yang terdiri dari 5 mobil legendaris khas Jepang. Pertama, ada 1968 Mazda Cosmosport, mobil rotari klasik yang jadi salah satu ikon Mazda di era 60-an. Lalu ada Nissan Skyline HT2000 GTX, muscle car JDM dengan DNA balap yang kuat. Di baris bawah, ada 81 Toyota Starlet KP61, hatchback mungil yang dikenal sebagai salah satu legenda balap touring di Jepang. Kemudian, tentu saja, 1985 Honda CR-X, yang sedang kita unboxing sekarang, hatchback ringan dengan performa gokil. Terakhir, ada Acura NSX, supercar Jepang yang terkenal dengan desain aerodinamis dan handling luar biasa, hasil pengembangan bersama Ayrton Senna. Setiap mobil dalam seri ini punya sejarah dan karakteristik unik, menjadikannya koleksi wajib buat para pecinta JDM. Nah, dari 5 mobil ini, mana yang paling kalian incar? Tulis di komentar. Kita lanjut ke bagian bawah kemasan, yang menampilkan berbagai lisensi resmi dan brand partner yang terlibat dalam produksi seri Hot Wheels J Imports ini. Ini menunjukkan bahwa setiap detail mobil dalam seri ini mendapat lisensi resmi dari brand otomotif dan aftermarket ternama. Pertama, kita punya Acura dan Honda, yang menegaskan bahwa model seperti NSX dan CR-X adalah produk berlisensi resmi. Lalu ada Mazda Motor Co., dengan nomor approval mereka,
serta Nissan dan Toyota sebagai brand otomotif besar yang mendukung model dalam koleksi ini. Tidak hanya dari sisi manufaktur mobil, seri ini juga didukung oleh brand aftermarket ternama seperti HKS, JDML, dan Motul, yang sering terlihat di dunia balap JDM. Untuk sektor kaki-kaki, ada RAYS, produsen velg terkenal, serta Sparco yang dikenal dengan komponen motorsportnya. Untuk sektor ban, ada dua raksasa industri, yaitu Toyota dan Yokohama, yang memberikan sentuhan autentik pada tampilan mobil-mobil di seri ini. Jadi, dengan lisensi resmi dari brand-brand besar ini, bisa dipastikan kalau detail dari diecast Hot Wheels J Imports benar-benar mencerminkan keaslian dan karakter mobil aslinya. Gimana menurut kalian? Sebelum kita timbang, kita ambil dulu timbangan digital biar hasilnya akurat. Pastikan permukaannya rata dan tidak ada beban tambahan supaya hasilnya tepat. Kita cek berat keseluruhan paketnya, dan hasilnya 48 gram. Masih dalam standar Hot Wheels Mainland, ringan tapi tetap solid. Kira-kira berapa beratnya setelah dibuka? Yuk, lanjut unboxing. Berat ini juga bisa jadi patokan buat kolektor yang ingin menyimpan atau mengirim diecast dalam kondisi min inbox. Dengan bobot ringan seperti ini, pengiriman tetap aman tanpa menambah biaya ongkir yang signifikan. Sekarang kita lanjut ke pengukuran dimensi art card-nya. Kita ambil sigmat digital untuk memastikan ukuran yang lebih presisi. Hasilnya, panjang art card ini adalah 157 mm, sementara lebarnya 108 mm. Ukuran ini masih dalam standar blister Hot Wheels Mainland, yang biasanya berkisar di angka ini. Dengan dimensi ini, kolektor bisa lebih mudah memperkirakan ruang penyimpanan, baik untuk di binder, rak display, maupun box koleksi. Jadi, buat yang suka menyimpan min inbox, ini bisa jadi referensi penting. Langkah berikutnya, kita mulai proses unboxing. Kali ini kita gunakan cutter untuk membuka blister dengan lebih rapi, biar art card tetap terjaga kondisinya. Kita mulai dengan memotong bagian sudut bawah kanan terlebih dahulu, lalu perlahan mengikuti tepi blister. Teknik ini sering digunakan oleh kolektor yang ingin membuka diecast tanpa merusak kemasan secara berlebihan. Dengan cara ini, kita bisa tetap mempertahankan art card sebagai display atau koleksi, sambil tetap bisa menikmati detail diecast di luar kemasan. Yuk, kita lanjutkan proses unboxingnya. Setelah keluar dari garasinya, inilah tampak samping kanan dari Hot Wheels 1985 Honda CR-X yang baru saja kita unboxing. Tampilan racing khas JDM langsung terasa dengan livery Motul dan nomor 5 di pintu. Warna kuning cerah berpadu dengan aksen hitam di bagian bawah bodi, memberikan kesan sporty yang agresif. Di bagian belakang fender, terdapat logo Toyota, menambah kesan mobil balap sejati. Peleknya menggunakan desain 4 spok hitam dengan aksen silver, memberikan tampilan retro yang keren dan khas di era 80-an. Detail kaca samping dibuat bening, memungkinkan sedikit mengintip interiornya. Secara keseluruhan, tampak samping ini benar-benar mencerminkan karakter hatchback ringan dan lincah, siap diajak ngebut di trek maupun jalanan. Berikutnya, kita lihat tampak depan dari Hot Wheels 1985 Honda CR-X. Kesan agresif langsung terasa dengan bumper hitam tebal khas gaya tuner JDM era 80-an. Bagian grill bawah terlihat cukup detail dengan aksen silver, memberikan efek seperti radiator atau intercooler yang siap mengalirkan udara dingin ke mesin. Lampu utama dibuat dalam bentuk molded plastik hitam, sayangnya tanpa detail tambahan seperti tampo atau cat yang lebih realistis. Kap mesin menampilkan aksen Motul berwarna merah yang kontras dengan bodi kuning, memperkuat aura mobil balapnya. Posisi bumper yang sedikit maju ke depan juga mencerminkan desain aerodinamis yang cukup ikonik di masanya. Secara keseluruhan, meski minim detail pada bagian lampu, tampak depan ini tetap membawa karakter khas Honda CR-X yang ringkas, sporty, dan siap melesat di jalanan. Kita beralih ke tampak samping kiri dari Hot Wheels 1985 Honda CR-X. Sama seperti sisi kanan, livery khas Motul dengan nomor 5 masih mendominasi, memberikan nuansa balap yang kuat. Di bagian belakang,
ada logo Honda dan Toyota Race, yang menambah detail ala mobil balap JDM. Warna kuning cerah berpadu sempurna dengan aksen hitam di bagian bawah bodi, termasuk side skirt yang membuat tampilan makin aerodinamis. Kalau diperhatikan lebih dekat, ada sedikit molding garis bodi di pintu yang memberikan efek realistis pada skala kecil ini. Detail yang sederhana tapi tetap berhasil menangkap esensi dari Honda CR-X 1985 yang ikonik. Kita lanjut ke tampak belakang dari Hot Wheels 1985 Honda CR-X, yang masih mempertahankan ciri khas hatchback sporty era 80-an. Logo CR-X tercetak jelas di bagian tengah, menambah sentuhan autentik khas mobil ini. Lampu belakang sudah mendapatkan detail tampo merah, memberikan tampilan realistis yang lebih hidup. Di bagian bawah, bumper hitam tetap mempertahankan gaya sederhana namun sporty. Satu detail yang menarik adalah adanya knalpot ganda, dual exhaust berwarna silver, memberikan kesan performa tinggi seperti mobil balap jalanan di masanya. Ditambah dengan spoiler belakang kecil, bagian ini makin menunjukkan karakter khas Honda CR-X sebagai hatchback ringan yang siap melesat. Sekarang kita lihat tampak atas dari Hot Wheels 1985 Honda CR-X, dan detailnya benar-benar menggambarkan hatchback racing khas JDM. Di bagian depan, tulisan Honda tercetak jelas di kaca hitam, memberikan identitas kuat pada model ini. Kap mesin menampilkan aksen merah dengan garis hitam, menciptakan kontras sporty dengan warna kuning bodinya. Di bagian belakang, terdapat air intake khas untuk suplai udara ke mesin belakang, bukan sunroof, yang menunjukkan desain aerodinamis ala mobil balap. Detail ini semakin memperkuat karakter racingnya. Selain itu, ada logo motul dengan grafis garis merah yang memberikan tampilan agresif, seolah siap melaju di trek. Kombinasi warna dan desain ini semakin menegaskan bahwa CR-X ini memang dibuat dengan DNA kecepatan. Dengan tampilan atas seperti ini, mobil ini benar-benar menangkap esensi hatchback balap ringan era 80-an. Terakhir, kita cek bagian bawah dari Hot Wheels 1985 Honda CR-X, yang menampilkan beberapa detail penting dari casting ini. Di bagian tengah, terdapat tulisan, Made in Malaysia, yang menandakan bahwa diecast ini diproduksi di pabrik Hot Wheels di Malaysia. Di bawahnya, ada informasi hak cipta 2011 Mattel, menunjukkan bahwa desain casting ini pertama kali diperkenalkan pada tahun tersebut. Nomor 1186 megajoule, 1, NL adalah kode produksi, sementara di bagian bawah juga terdapat nomor model W3776, yang merupakan kode unik untuk varian ini. Tidak ketinggalan, ada logo Hot Wheels serta tulisan 1985 Honda CR-X, yang semakin menegaskan model mobil ini. Bagian bawah diecast ini menggunakan bahan metal, memberikan bobot yang cukup solid. Detail seperti transmisi dan sistem pembuangan knalpot juga terlihat cukup baik, memberikan tambahan sentuhan mekanis pada bagian bawah bodi. Dengan konstruksi seperti ini, CR-X ini terasa lebih premium dan tetap mempertahankan karakter khas dari mobil aslinya. Sekarang kita timbang unit diecast-nya saja, tanpa kemasan. Hasilnya menunjukkan angka 37 gram, yang merupakan bobot standar untuk Hot Wheels Mainland dengan bodi metal dan sasis plastik. Berat ini memberikan keseimbangan yang cukup baik, terutama bagi yang ingin menggunakannya di trek atau sekadar dijadikan pajangan koleksi. Dibandingkan dengan berat dalam kemasan yang sebelumnya 48 gram, artinya blister dan art card menyumbang sekitar 11 gram. Bagi kolektor yang mempertimbangkan penyimpanan atau pengiriman, angka ini bisa menjadi referensi penting. Secara keseluruhan, bobot 37 gram ini cukup solid dan menunjukkan kualitas casting yang tetap terjaga. Sekarang kita lanjut ke pengukuran dimensi diecast menggunakan Sigmat Digital untuk mendapatkan ukuran yang lebih presisi.
Hasilnya, panjang keseluruhan diecast ini adalah 64,1 mm, lebar 30,3 mm, tinggi dari dasar roda ke atap 21,8 mm, dan jarak antar roda atau wheelbase 36,5 mm. Dimensi ini cukup proporsional untuk skala 1:64, membuatnya tetap kompak namun tetap memiliki detail yang cukup baik. Dengan ukuran ini, CR-X ini cocok untuk dipajang di display case maupun dimainkan di trek Hot Wheels standar. Detailnya tetap terlihat meskipun dalam ukuran kecil, menjadikannya koleksi yang menarik bagi penggemar JDM dan hatchback klasik. Jadi, itulah ulasan lengkap dari Hot Wheels 1985 Honda CR-X dari seri J Imports. Mulai dari unboxing, detail tampilan, bobot, hingga pengukuran dimensi, kita bisa lihat kalau diecast ini punya desain menarik dengan livery balap yang khas. Meskipun beberapa detail seperti lampu depan masih polos, keseluruhan tampilannya tetap solid dan cocok untuk koleksi maupun diadu di trek. Menurut kalian, bagaimana diecast ini? Apakah masuk dalam wishlist koleksi kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten unboxing diecast lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya di Salmon Channel.